Kamu habis ini mau ngapain? Baca buku paling. Kamu udah rajin kutu buku lagi. Pantas banget deh jadi komti. Ya gimana ya, tanggung jawab tetap tanggung jawab gitu. Tapi Yayan hebat banget. Laila bisa aja. Makasih. Hah? Maaf ya semuanya, aku harus pergi sebentar. Oke. Baik Kak Yunita. Loh Yan, udah mau masuk nih. Abis ngapain aja? Biasa, dosen. Buset, iya deh Komti. Jadi, teman-teman bisa membentuk 10 kelompok dan memilih negara mana yang akan dipakai sebagai latar utamanya. Oh ya, jangan lupa tugas ini akan dikumpulkan minggu depan. Berhubung tugas dari mata kuliah lain udah nggak banyak lagi menjelang libur sebelum UAS. Paham semuanya? Ini gimana kerjainnya? Ini harus gimana? Ribet banget dah Komti satu itu. Gimana kalau aku samakan saja desain pakaian karakterku dengan punya Komti annoying itu ya? Lagi pula hanya desain pakaian saja kan? Toh pakaian tradisional Jepang dan Korea juga rada mirip. Pasti nggak akan ketahuan. Lagian bodo amat mau bagus atau enggak. Jujur atau enggak, yang penting tugas ini cepat kelar. Lagian si Kak Yunita itu ngasih tugas ribet banget. Ditambah si Yayan itu ngeselin banget. Pakai banyak ngatur. Kenapa pula orang-orang pada pengen diatur-atur sama si Komti itu? Memangnya gue pembantunya apa? Berasa jadi bos dia itu. Mikirin muka sopolosnya aja bikin gue mual. Kan jadinya gak fokus nggak selama seminggu ini. Segitu aja presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Adelia Nurhayati. Sekarang kita absensi dulu, lalu istirahat. Yayan, ini bukannya punyamu juga. Hai, kayaknya nggak sengaja. Yakin? Untung udah presentasi. Del, ada yang pengen gue omongin sama lo. Mau apa loh? Del, tolong jawab gua dengan jujur. Kenapa desain pakaian elu dan kelompok lu bisa sama-sama punya gua? Padahal seingat gua, kelompok lu tuh milih Korea kan buat jadi latar. Terus kenapa kalau gue ngejiplak? Memangnya salah ya? Jadi lu beneran plagiat ya? Del, lu tuh anak DKV. Mana boleh anak DKV nyontek? Lah emang kenapa kalau gue anak DKV? Toh yang penting lulus kan? Lagian nih ya, gue tuh udah jago dari awal. Iya, gua tahu lu jago ya. Tapi kan lu tahu di sini nyontek sama dengan DO. Apalagi lu DKV. Pastikan ada bukti-bukti nilai tersendiri dari anak DKV. Kalau lu gini terus, masa depan lu apain? Udah ya, gue gak mau denger apapun dari lo sekarang. Gak usah ikut campur dalam hidup gue. Yayan, kamu baik-baik saja? Iya, nggak apa-apa. Jangan khawatir. Apa kamu tahu kalau kasus plagiarisme ini sudah tersebar satu kampus sekarang? Cepet banget. Kamu kan tahu, jika rumor dan gosip itu bisa menyebar dengan cepatnya. Dan kurasa sekarang semua orang sedang membicarakan kelas kita. Kelas kita bakal dapat kesan yang sangat buruk dari kelas lain. Malu-maluin banget. Nanti gimana cara ngadepin komti yang lain? Jangan khawatir. Ini semua bukan salahmu. Ih lihat, itu ada yang nyontek bukan sih? Oh, pasti DO ini. Parah ya, dia ya. Itu ada bukan sih? Takut.
Sabar ya, Yan. Semoga nggak DO. Oh, Heh, Adel, lu tahu nggak masalah apa yang sudah lu perbuat? Lu bikin kelas kita viral satu kampus, tahu nggak? Nasib kelompok kita gimana? Laila, kenapa? Lo mau sosokan ngatur hidup gue kayak si komtik sayangan lo itu? Dengar dulu. Demi keselamatan kita. Apaan sih? Bukan begitu. Tapi kamu tahu kan kalau kasus ini sudah tersebar sampai seluruh kampus? Dan mengingat jaringan Binusian yang cukup luas, bukan gak mungkin kalau berita ini sudah sampai ke kampus Kemanggisan dan sekitarnya juga. Semua Binusian sudah tahu kasus ini. Dan mungkin saja universitas lain juga tahu. Ini akan mencoreng nama kampus kita. Kalau sudah begini, maka hanya tinggal menunggu waktu sampai kamu dipanggil oleh rektor. Del. Kita dipanggil Kak Yunita. Karya kalian akan dipamerkan nanti ya. Nanti saya atur. Maaf kak, bisa nggak karya saya jangan dipamerkan? Loh, kenapa? Karyamu bagus banget loh. Tapi kak, Nggak apa-apa, bagus banget kok. Nanti saya atur ya. sialan. Adele, aku tidak akan mengatakan ini 2 kali. Saranku, lebih baik kamu mengakui perbuatanmu dan bertanggung jawab. Meskipun kamu memang sudah berbakat sejak awal, kamu dikuliahkan ke BINUS oleh kedua orang tuamu. Suka atau tidak suka, kamu adalah seorang BINUSian sekarang. Jadi setidaknya hargai itu. Kalaupun kamu memang tidak memiliki semangat untuk belajar, setidaknya hargai orang tuamu yang telah mengeluarkan biaya besar untuk menguliahkanmu di sini, dengan menaruh kepercayaan dan harapan yang besar kepadamu. Tahu apa kamu tentang kehidupanku, hah? Kalian semua itu tidak tahu persoalan hidupku. Jika kamu merasa masalahmu banyak, kamu tidak sendiri. Kami pun sama. Kami juga punya persoalan kami masing-masing. Tapi kami selalu saling bahu-membahu dan mencari jalan keluar bersama. Adele, dalam sebuah ikatan sosial ada yang namanya etika pertemanan, di mana dalam etika itulah kita semua dipersatukan dengan ikatan yang kuat. Jika kamu merasa sulit dalam kuliah, kamu punya kami semua di sini. Apalah artinya memiliki teman sekelas kalau tidak saling merangkul? Kalau begitu lebih baik kuliah sendirian saja sekalian. Adelia, masih belum terlambat untuk memperbaiki segalanya. Permisi Kak Yunita. Jadi saya ingin mengajukan penolakan untuk pameran karya kelompok saya saat pameran Bina Nusantara nanti. Loh, kenapa kamu nggak mau? Bagus loh kalau karyamu bisa dilihat banyak orang. Maaf, tapi itu bukan karya saya, Kak. Yang benar. Terus, karya siapa itu? Itu saya menjiplak karya milik Yayan, komite kelas saya. Saya melakukan itu karena saya menunda tugas bagian saya, sehingga saya kehabisan waktu dan ide. Iya, saya sudah tahu kok. Karena memang hasil karyamu itu mirip sekali sama punya Yayan, terutama pada desain pakaian dari karakternya. Kelompok Yayan milih negara Jepang dan ngambil era Meiji sebagai latar belakang. Sementara kamu ngambil negara Korea dan memilih era kekaisarannya sebagai latar belakang. Gimana caranya kamu bisa menjiplak pakaian samurai Jepang untuk kamu pakaikan ke prajurit Korea? Pakaian mereka itu nggak ada mirip-miripnya sama sekali, dan kamu main jiplak saja tanpa adanya research. Di mana-mana orang penting Korea zaman kekaisaran menggunakan hanbok sebagai pakaian utama mereka, tapi di gambar kamu malah hakama. Kamu saya kasih waktu seminggu malah disia-siain. Kalau memang kamu malas, ya saya nggak akan tanggung jawab jika kamu dikembalikan kepada orang tuamu. Masa depanmu kamu yang bawa loh. Lagian, selama 1 semester udah belajar. Saya juga udah pernah jelaskan tentang kesenian dan kebudayaan dari Jepang dan juga Korea kan? Ya udah, karena kamu tidak memperhatikan dan melakukan plagiat, maka nilai tugas kamu dan kelompokmu saya kosongkan. Del, lu serius nggak apa-apa? Iya apaan sih? Panik amat perasaan.
Enggak, Del. Lu harusnya udah tahu juga. Tahu apaan? Lu dikenal. Satu kampus. Satu Indo. Yan, Kenapa? minta maaf Yan. Aku nggak bakal nyangka kalau ini kesebar di sosial media. Jadi, pembelajaran hari ini? Maaf, Nanya pembelajaran hari ini kok minta maaf? jangan nyontek. Jangan nyontek. Masih banyak loh. Jangan nyontek, niat ngampus, niat nugas, jangan plagiat, dan jangan meremehkan tugas. Nah, tuh tahu. Terus gimana? Aku di DO, semua juga bakal nolak gue. Aku nggak tahu harus bantu dari mana. Jadi, resiko tanggung sendiri dulu ya. Tapi Hai, berhasil nih. Benar, Agak berlebihan nggak sih? Nama gue juga kena. namamu dipastikan tersebar hanya ke seluruh kampus. Jangan khawatir, ini bukan salahmu. Ya watak orang beda-beda, orang kayak kita mau gimana caranya? Dengan sosial, aku membuatnya bocor ke seluruh kampus. Iya, itu salah satu contoh komunikasi yang sangat buruk. Benar, sangat buruk. Dilakuin. Daripada menjadi hama kampus, kan? Baiklah.